seperti ini, wajar setengah mati kau cari kerja, jadi kau sarjana pengangguran. Kenapa? Kau tidak muliakan orang tuamu. Selesai ini, mari muliakan orang tua. Ustaz, bagaimana tonseng kita yang sudah meninggal dikasih orang tua? Banaki dulu. Suka dikasih menangis orang tua. Bikin pembayaran palsu. Tapi tobat mas sekarang Ustaz, tapi tidak ada mi. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Satu, doakan orang tuamu. Doanya minimal. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa selamat kata orang Bugis. Ada satu baki di situ. Ada satu baki atau tidak ada satu baki, boleh kau doakan orang tuamu. Kalau nanti kau potong ayam, nanti kau potong sapi, baru kau baca doa untuk orang tuamu. Kapan kau doa? Paling 1 kali 1 tahun, Idul Kurban. Minimal kau doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bagi anak-anak yang hadir di tempat ini pernah mengecewakan orang tuanya, pernah meneteskan air mata orang tuanya, ampuni mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Lalu berdoalah Bapak Ibu sekalian, ya Allah, terima amal ibadah orang tua saya, ampuni segala dosa-dosanya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Doa untuk orang tua tidak harus ustadz, doa untuk orang tua tidak harus ulama, boleh lebih afdal, lebih utama anaknya sendiri. Tapi bagaimana doa mau diijabah oleh Allah kalau doamu hanya kau lakukan di status medsos? Selesai lebaran itu, pergi ziarah kubur. Di atas kuburan bapaknya, update status mi. Ya Allah, lapangkan kuburnya orang tuaku. Sibuk itu Tuhan mau baca statusmu. Doa tidak mesti di atas status. Doa selesai kau sholat. Lagi bapak jalan seperti ini, tiba-tiba bapak mengingat orang tua. Jangan biarkan lewat ingat orang tua itu tanpa doa. Begitu kau lihat ada orang kacamatanya seperti bapakmu, berarti Allah ingatkan kamu, ingat orang tuamu. Bacakan langsung Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, orang yang tidak diterima amal ibadahnya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Dengar ini ibu-ibu ini. Namo makasih sampai jamu. Kalau kasar kau sama suamimu, semua itu sia-sia. Siapa bilang? Nabi. Bukan ulama yang katakan, Nabi. Kenapa harus memuliakan suami? Karena kalian ditanggung dunia sampai akhirat. Di dunia dipikirkan kau bagaimana dibelikan kau emas supaya pulang kampung kau tidak malu dihina keluargamu. Dipikirkan kau bagaimana setiap tahun dibelikan kau baju baru supaya kau ketemu temanmu kau tidak malu dengan bajumu yang itu-itu saja. Dipikirkan bagaimana suamimu pikirkan dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua suamimu itu. Tapi pernahkah kalian pikirkan bagaimana suamimu supaya bisa kau belikan yang berlian? Kalau istri tidak bekerja, tidak harga, tidak malu. Tapi kalau suami tidak bekerja, malu mereka. Kalau istri tidak punya duit, tidak aib. Tapi kalau suami tidak punya duit, malu mereka. Kalau istri hanya tinggal tidur-tidur di rumah bukan suatu rasa malu. Tapi kalau suami hanya tinggal di rumah, pasti malu dan jadi aib dalam rumah tangga. Bukan cuma di dunia, di akhirat kalian ditanggung. Di akhirat kelak ada 4 orang laki-laki yang menanggung kalian perempuan-perempuan Islam. Siapa? 1, bapaknya. 2, saudara laki-lakinya. 3, anak laki-lakinya. 4, suaminya. Kalau ada perempuan yang tidak sholat, ada perempuan yang tidak pakai jilbab, ada perempuan yang tidak puasa Ramadan, dia tidak bayar puasa Ramadannya dan berakibat dia masuk neraka. Ditanya dulu, mana bapaknya ini? Mana suaminya? Mana suaminya? Kenapa bisa begini istrimu? Kalian ditanggung dunia dan akhirat. Itulah sebabnya perempuan haram hukumnya keluar rumah tanpa izin suami. Pada zaman Nabi, ada orang datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan. Kenapa? Masa sakit mamanya, sakaratil maut, sampai dikuburkan 3 kali kak datang untuk pergi lihat besuk mamanya, dia tidak datang. Kata Nabi, tak lewat-lewat tuh. Kenapa?
Katanya dipesan sama suaminya. Dia datang, piko lihat mama musaki. Apa dia bilang? Minta maaf kak, kasihan. Suamiku pergi dan dia pesan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Saya mau sekali ke sana tapi belum pulang suamiku. Sakaratil maut, mamanya datang lagi tetangganya. Lorong mite kasih indokmu melo ni mate. Piko lihat mamamu mobi meninggal. Minta maaf belum pulang suamiku. Akhirnya dikuburkan. Datang lagi tetangganya. Terakhir mini pilih. Piko lihat mobi dikubur. Apa kata anaknya? Minta maaf. Suamiku belum datang. Marah ini yang pengutus, yang pergi panggil, dia lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, itu tetanggaku 3 kali saya datang. Apakah Nabi marah? Kata Nabi, kenapa? Pergi suaminya jihad fisabilillah, dipesan tidak boleh keluar rumah sebelum datang. Apa Nabi marah mendengar ini? Nabi justru berkata, alhamdulillah diampuni ibu dosa-dosanya yang meninggal ibu ini karena punya anak istri yang taat sama suaminya. Kira-kira masih ada istri seperti ini, Pak? Masih ada kira-kira? Baru 5 menit pergi kantor, Pak, pergi mak Grab, mak Gojek, pergi mitawap di tetangga. Nah, kelilingi semua itu kompleks. Pergi mak cerita salah. Biar suaminya ada gosip juga. Jelek sekali tuh suamiku, dia pegang uang, kasar ngomong. Mak jaluk, bertengkar, hamil lagi. Banyak begitu dalam rumah tangga. Kasihan kita. Kalau orang kaya tidak bahagia rumah tangganya, selalu bertengkar, paling tidak baik mobilnya, paling tidak bagus rumahnya, paling tidak banyak tabungannya. Kalau kita sudah miskin, kontrak-kontrak, penghasilan tidak jelas, jelek suami, jelek istri, apa mau bahagia? Kapan bahagianya? Paling tidak kalau kita miskin, jangan suka bertengkar. Kita lihat mobil dan rumah orang kaya, kita bisa bilang, memang bagus rumahmu, tapi tidak pernah kau bahagia dengan istrimu. Saya jelek di rumahku, saya jelek di istriku, tapi bahagia kak lahir batin. Ibu-ibu, pulang ki nanti, cium tangannya suami tak. Jangan ki lepas sebelum dia maafkan ki. Maafkan kak Dai, saya hilaf selama ini, lahir dan batin. Bapak juga kalau istrimu minta maaf, maafkan dengan sebaik-baiknya. Dan ibu juga kalau sudah dimaafkan, jangan diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang, patotoai namanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, malaikat lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak memaafkan sesamanya muslim, ya harus salah-salahi. Orang yang bagus puasanya, tarawihnya bagus, tadarusnya hatam Quran, tapi di kompleks tidak ada yang senangi. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara got, samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya, samping kirinya bertengkar gara-gara tumbuhannya, depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Orang seperti ini tidak ada yang suka di kompleknya. Kalian tidak mulia di sisi Allah.